Shalom, selamat bertemu kembali. Jemaat GBP Taman Firdaus, saya harap semua keadaan sehat walafiat. Teman-temanku yang ada di Bandung, Alina Tennis Group. Teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, Shalom. Saat ini saya ingin sharing mengenai firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 2 ayat 8. Saya berikan judul, ciri orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus pasti ada ciri-cirinya. 2 Petrus 2 ayat 8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ciri-ciri mengenal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ciri-cirinya apa? Manusia pasti ada ciri-cirinya. Bapak kepada anak kadang-kadang ada ciri-cirinya. Oh, ini anaknya Pak Andi Lukman ya. Ini anaknya si Anu. Ini anak si Anu. Kenapa? Orang katakan bahwa ada persamaannya. Mungkin saya ngomongnya, mungkin juga kalau anak saya yang kecil itu, dia katakan kakinya dia ada menonjol seperti papa. Cucu saya kebetulan, mukanya ini kayak opa persis katanya. Oh, luar biasa ya. Bukan kayak bapaknya, bukan kayak anaknya, tetapi kayak opahnya. Luar biasa nggak? Luar biasa saudara, ada ciri-cirinya. Jadi mengenal Tuhan juga pasti ada ciri-cirinya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, apa kira-kiranya? Semuanya itu ada padamu. Jadi kita akan melihat 2 Petrus 2 ayat 5 mengatakan sampai ayat 7. Justru karena itu kamu sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kita iman saja nggak cukup, harus ditambahkan kepada kebajikan. Kebajikan nggak cukup, harus ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan nggak cukup, harus ditambahkan kepada penguasaan diri. Penguasaan diri nggak cukup, harus ada ketekunan. Ketekunan nggak cukup, harus ada lagi satu, kesalehan. Dengan itu, kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Setelah kasih persaudaraan, baru kita bisa mengamalkan kasih kepada semua orang. Ya, kita akan bahas mengenai iman. Saudara tahu iman? Ibrani 11 ayat 1. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita beriman belum melihat, tapi ternyata terjadi. Saya punya teman sekolah, dia punya iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mimpin dia dalam kehidupannya. Dia katakan, saya punya rencana belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMU 3 tahun. Umur 18, 17, 18. Masuk universitas. Umur 22 tahun selesai. Kerja 5 tahun. Setelah itu berhasil, baru dia menikah. Dia punya iman. Terbukti. Nyata. Dan betul saja. Dia menikah umur 27. Dan dia udah punya rumah. Punya mobil. Luar biasa, beriman. Iman itu bukan saja harus ada ditambahkan juga. Bukan kebajikan. Iman sendiri harus bertumbuh. Karena iman itu bukan iman yang statis. Yesus meninggal di kayu salib. Kanan kirinya ada orang penjahat. Dan mereka bertobat. Yesus katakan, hari ini pun kamu bersama-samaku di Firdaus. Tapi kita ini masih hidup. Iman itu harus bertumbuh. 2 Korintus 10 ayat 15.
Iman itu harus bertumbuh, saudara. Bertumbuh bagaimana? Iman saja kalau kita masih hidup itu tidak cukup. Tidak cukupnya bagaimana? Tidak cukup, kan harus ada perbuatan. Kalau kita baca di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi iman itu harus ditambahkan. Iman sendiri harus bertumbuh, tidak statis, progresif. Harus ada pertumbuhan dengan apa? Dengan perbuatan. Saudara masih ingat Abraham? Waktu Allah mengatakan, keturunanmu seperti bintang-bintang di laut dan pasir-pasir di laut. Dan Abraham percaya. Maka itu dibenarkanlah. Dan bapak-bapak orang-orang beriman adalah, bapak orang beriman adalah Abraham sendiri. Tapi ingat, waktu Abraham diminta oleh Allah supaya mengorbankan anaknya Ishak, dia lakukan. Ini perbuatan. Dia lakukan itu. Dengan perbuatannya itu. Jadi iman beserta perbuatan. Kau akan melihat mujizat. Kau akan melihat segala yang mustahil. Ternyata kan mujizat terjadi. Domba telah disiapkan oleh Tuhan. Seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia beriman. Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Kalau dia tidak menjamah jubahnya, sembuh nggak? Tidak. Tapi dia jamah jubahnya dan sembuh. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Ingat baik-baik. Tapi itu pun tidak cukup. Iman yang bertumbuh itu harus ada kasih. 1 Korintus 13 ayat 2 mengatakan demikian. Walaupun kau bisa dikaruniakan nubuatan dan juga pengetahuan mengenai rahasia-rahasia dan memiliki semua pengetahuan dan imanmu sempurna, engkau bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau engkau tidak ada kasih, sama saja tidak berguna. Jadi harus ada apa? Ada perbuatan, ada kasih. Tapi puji Tuhan, iman itu bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk orang-orang lain. Kisah Rasul 14 ayat 27. Tuhan telah membuka pintu untuk bangsa-bangsa lain. Wah, luar biasa. Itulah iman. Maka itu iman perlu ada perbuatan. Iman perlu ada kasih. Tanpa kasih, saudara percuma. Matius 7 ayat 21-22 mengatakan, aku telah nubuatan, aku telah mengusir setan, aku telah melakukan mujizat-mujizat. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Tidak ada kasih, saudara. Penting gak kasih? Penting sekali. Karena nomor satu, mengasihi Allah, mengasihi sesama itu penting sekali, saudara. Kita akan membahas mengenai kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebaikan. Sesuatu yang mendapatkan keuntungan. Kebahagiaan. Aslinya arete. Keunggulan Tuhan di dalam pekerjaan mengenai apa? Keselamatan. Agama lain boleh, tapi keunggulannya Kristen adalah keselamatan. Di bawah kolong langit ini tiada nama lain selain nama Dia yang menyelamatkan kita. Aku ada jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah keselamatan. Luar biasa. Jadi kebajikan itu adalah kebaikan. Bagaimana kebaikan?
Efesus 2 ayat 10 mengatakan, engkau adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik. Agama lain semua mengajar perbuatan baik. Perbuatan baik macam-macam motivasinya. Orang beramal karena ingin namanya tercantum. Orang beramal menderma, memberikan sumbangan karena ingin dihormati. Bukan karena kasih, karena ia baik. Kalau saudara baca di firman Tuhan mengatakan, Yakobus 2 ayat 8 mengatakan demikian, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang ditulis, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Wah, luar biasa enggak? Salah satunya berbuat baik adalah mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi, cuma demi nama, ada udang di balik batu, supaya terkenal, supaya termasuk, supaya terpilih, menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan lain-lainnya. Bukan dengan kasih. Ini baik dengan kasih. Seperti siapa? Madam Teresa. Dia baik tanpa pamrih, tanpa minta embel-embel, tidak ada udang di balik batu. Kepada siapa saja, bangsa apapun, warga negara apapun, hitam, putih, coklat, kuning, hijau, semua orang yang membutuhkan pertolongannya, dia tolong. Madam Teresa, itulah baiknya. Jadi menyenangkan nggak? Menyenangkan siapa? Hati Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Kebajikan. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah gnosis. Pengetahuan bisa melalui apa? Melalui pengalaman hidup. Bisa mendapat dari pengalaman-pengalaman lainnya. Tapi ingat, yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, satu-satunya Yesus Kristus. Kalau kita baca di Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh-sungguh tak terselidiki. Apa yang tidak terselidiki? Keputusan-keputusannya. Sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Nah, itulah Tuhan sendiri. Jadi kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa tahu mengenai keputusan-keputusannya. Kita tahu jalan-jalannya. Karena dia ada di dalam diri kita. Kita ada di dalam dirinya. Pengetahuan. Lukas 1 ayat 77 mengatakan demikian. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Berikan pengertian kepada umatnya mengenai keselamatan. Keselamatan itu dapat didapati dari pengampunan dosa-dosa mereka. Kalau saudara semuanya ingin seperti Yesus Kristus, baca firman Tuhan. Firman Tuhan mengasihi supaya mengajarkan kepada kita, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kita lakukan. Mengampuni, kita mengampuni. Mengucapkan syukur senantiasa, kita mengucapkan syukur senantiasa. Itu ciri-cirinya dari bahwa kita mengenal Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah self-control. Saya bisa menguasai diri atau tidak. Jadi penguasaan diri ada mempunyai kekuatan atas segala sesuatu. Punyai kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu.
Itu namanya penguasaan diri. Ingat baik-baik. Tidak mudah untuk bisa menguasai diri. Harus ada latihannya, saudara. Dalam hidup kita menghadapi masalah demi masalah. Itulah ujiannya untuk menguasai diri. Seorang ingin dapat menguasai diri. Dia datang kepada pastor. Pastor, saya ingin supaya dapat menguasai diri saya. Mau pastor doain saya? Dia katakan, boleh, saya akan doain kamu. Bapak surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggap aja amin. Amin minta supaya dapat menguasai diri. Tuhan berikan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupannya. Segala permasalahan-permasalahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bingung. Amin itu bingung. Pastor, enggak salah. Saya akan minta dapat menguasai diri kau pencobaan-pencobaan. Kalau engkau tidak diuji, bagaimana kamu bisa menguasai diri? Betul nggak? Betul, saudara. Teman saya pemain keyboard. Dia naik motor, datang ke gereja. Di tengah jalan ada beca. Menyelip dia, langsung dia turun karena dia badannya gede. Dan dia orang seberang, langsung mau ditampar. Waktu dia mau tampar, ingat, dia mau melayani keyboard. Tangannya bukan untuk menampar, tapi tangannya untuk main keyboard, untuk memuliakan Tuhan. Stop! Saudara tahu, stop. Tidak jadi. Dia bilang, sudah, kamu pergi. Kenapa bisa stop? Karena firman Tuhan itulah yang bisa menyetop dia. Bisa menguasai dia. Manusia sendiri tidak bisa menguasai. Ingat baik-baik. Kalau engkau mendapatkan percobaan, engkau emosi karena orang itu kurang ajar kepadamu. Hitunglah 1 sampai 100. Setelah itu, udah hitung sampai 100, kamu pikir, kalau kita sedang emosi, keputusan-keputusan pasti salah. Kalau kita sedang emosi, ingat baik-baik. Percuma kalau kita mukul dia juga. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan mengatakan, ucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Tuhan mengatakan, Ibrani 10 ayat 30. Penghakiman bukan hakmu. Aku yang menuntut kepada mereka. Engkau ingat itu. Mengucapkan syukur. Dan ingat firman Tuhan. Bahwa penghakiman semua bukan dari manusia, dari Tuhan. Dan ingat baik-baik. Apakah engkau tidak pernah bersalah kepada orang lain? Dengan itu engkau akan reda. Siapa yang menyetop kamu? Firman Tuhan yang menguasai kamu. Luar biasa enggak? Maka itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian ketekunan. Ketekunan itu adalah kegigihan. Perseverance. Aslinya hupomone. Hupo itu di bawah. Mone itu di bawah. Hupo itu patuh. Hupo di bawah, mone itu patuh, tunduk, dan tinggal. Jadi patuh. Kita di bawah dengan patuhnya. Tidak ada alasan. Istri tunduk pada suami. Tunduk di bawah. Tidak ada alasan apapun juga. Karena dia karena dia gini, karena dia tidak pulang semalaman, tidak memberitahu. Karena dia pulangnya jam 1 malam, nggak tahu kemana. Tetap tunduk, saudara. Nah, inilah mengenai ketekunan. Ketekunan itu patuh, tunduk, tinggal. Sabar bertahan terhadap sesuatu. Jadi terhadap sesuatu kita sabar. Hanya firman Tuhan yang bisa menyabarkan kita. Ibrani 10 ayat 36 demikian bunyinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Semua manusia memerlukan ketekunan. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Dengan ketekunan, engkau akan mencapai garis akhir dan janji Tuhan kepadamu untuk hidup kekal selama-lamanya akan tercapai. Dan engkau akan masuk surga. Itu akan tercapai. Engkau kalau tidak tekun setengah jalan, putus hubungan dengan Tuhan. Marah dengan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, keadaan naik turun, saudara. Kadang-kadang doa kita dijawab. Kadang-kadang doa kita tidak dijawab. Kadang-kadang kita sedih. Seperti Tuhan tidak ada. Tuhan menguji kita dengan berbagai-bagai cara. Tetap kita akan mengucapkan syukur kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu belum selesai. Belum akhir. Pada akhir-akhirnya itu Tuhan akan memperlihatkan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perlu tekun, pantang menyerah, saudara. Apapun boleh terjadi, percaya kepada Tuhan. Abraham pun diminta untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, yang susah-susah hari tuanya, meminta kepada Tuhan dan melahirkan pada hari tuanya. Tuhan minta, dengan tidak ragu-ragu, dia berikan. Luar biasa enggak? Sepertinya Tuhan itu merugikan kita. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak akan merugikan kita, siapapun. Asal engkau tekun, engkau tahu akhirnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan itu. Ketekunan, saudara. Yang tekun, saudara tahu, Nuh tekun. Dia melakukan apa yang perintah Tuhan. Bahtera. Ya, dibuatnya. Tekun sampai selesai, saudara. Itu yang luar biasa. Daud tekun. Tekun dalam doa. Daniel dalam doa. Mereka tekun dalam doa, saudara. Jadi dalam segala hal. Bekerja ada permulanya, ada buntutnya. Buntutnya itu akhirnya. Jangan kerja itu setengah jalan. Jangan percaya kepada Yesus setengah jalan. Di tengah jalan karena Tuhan tidak mengabulkan keinginanmu, engkau langsung meninggalkannya. Yang kelima ada kesalehan. Kesalehan bahasa aslinya eusebia. Kepatuhan dalam ibadah. Kesalehan itu kepatuhan dalam ibadah. Ketakwaan kepada Tuhan. Dengan apa? Cirinya suka menyembah. Ibadah penting enggak? Penting, saudara. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji Tuhan untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Wah, itu luar biasa. Jadi ibadah itu untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Tuhan yang akan mengatur hidup kita yang akan datang, masa depan yang orang lain tidak tahu, tetapi Dia yang tahu. Dia yang akan menunjukkan kita harus bagaimana dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah itu kalau dengan rasa cukup memberi keuntungan besar, rasa cukup. Saya belajar untuk merasa cukup. Walaupun dari hati kecil ada dak-dikduknya. Tapi saya usahakan rasa cukup. Kekhawatiran saya tutup dengan rasa cukup. Saya percaya Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Saya tetap pegang kepada Tuhan. Dan janjinya kepada kita. Dia katakan burung di udara saja dia pelihara. Apalagi kita manusia. Apalagi kita anak Tuhan. Apalagi kita yang percaya murid Tuhan. Masa Dia abaikan kita? Saya doakan kepada anak-anak saya. Saya katakan, Tuhan, berikanlah pekerjaan bagi mereka. Bukanlah usaha untuk mereka. Berikan jalan buat mereka, Tuhan. Sehingga dapat mencukupi kehidupan mereka. Burung di udara Tuhan pelihara.
Anak-anak saya juga Tuhan pelihara. Saya doakan setiap hari demikian saudara. Luar biasa ya. Kesalehan. Maka itu penting sekali kita hidup beribadah. Waktu kita ibadah, pengkhotbah akan berbicara dan kita bilang ini untuk saya. Kenapa? Ada petunjuk-petunjuk yang menguatkan kita waktu itu. Sedang lemah-lemahnya dikuatkan oleh firman Tuhan. Sedang putus asa dikuatkan oleh firman Tuhan. Sepertinya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan karena pembicara itu membicarakan hal-hal tersebut terhadap kita semuanya. Kalau 5 hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ciri-ciri 5 hal terjadi dalam kehidupan kita. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan ada di dalam kita, hidup kita sendiri masing-masing. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan kasih. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan. Tak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Tuhan. Kita sudah belajar. Kasih mengasihi dari Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamulah telah menyucikan dirimu. Kita sudah menyucikan diri kita oleh ketaatan dan kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan. Ini. Kalau kita taat akan kebenaran, kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, tidak ada embel-embelnya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, saudara. Mengasihi itu harus dengan segenap hati, saudara. Dengan 5 hal tersebut engkau bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Dengan 5 hal tersebut engkau akan bisa mengasihi kepada semua orang. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mengatakan, karena gitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Yesus bisa mengasihi dengan tanpa syarat kepada kita semuanya. Karena Tuhan Yesus mengasihi dunia, bukan mengasihi kamu, bukan mengasihi si A, si B, si D, bukan. Kepada semua yang ada di dunia, makhluk yang hidup, manusia yang hidup, warga negara apapun, bangsa apapun juga, warna kulit apapun juga, seperti Madam Teresa. Madam Teresa punya ciri karakter Tuhan Yesus Kristus, tidak memandang bulu kepada semua orang, saudara, sehingga dia dimuliakan, diagungkan oleh masyarakat sendiri. Bukan hanya Tuhan Yesus Kristus memuliakan dia, tetapi juga masyarakat, presiden-presiden, raja-raja, waktu meninggalnya datang, siapa dia? Bukan presiden, siapa dia? Dia itu penginjil, siapa dia? Tapi semua orang datang melayatnya. Karena apa? Karena perbuatan baiknya. Dengan kasihnya itulah yang dia lakukan. Dan kepada bangsa-bangsa lain, siapa saja yang mau ditolong, dia tolong dengan sepenuh hati. Itu luar biasa, saudara. Maka dalam kehidupan kita, peganglah 5 ciri-cirinya. Kalau kita memegang ciri-cirinya nih, kalau engkau menguasai semuanya itu, yaitu ayat yang 8 yang kita baca tadi, yang berlimpah-limpah, engkau akan giat dan berhasil akan pengenalan engkau kepada Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan. Luar biasa kita dikenal Tuhan.
kita mengenal Tuhan. Orang melihat kita mengenal Tuhan. Karena Matius 5 ayat 16. Hendaklah kamu jadi terang. Perbuatan-perbuatan baikmu yang menunjukkan kemuliaan Allah ada di dalam dirimu. Luar biasa enggak? Jadi kita ini punya ciri-ciri. Orang lain mengenal kita bahwa kita anak-anak Allah. Orang lain mengenal kita bahwa kita perbuatan baik, ada kebajikan, melakukan firman Tuhan, tekun, menguasai diri, kesalehan. Itu ada semua di dalam diri kita. Mereka mengenal kita dengan ciri-ciri, tanda-tanda yang ada di dalam diri kita. Semoga ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti setiap bulan kita adakan perjamuan kudus. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau kami dapat masuk di dalam persekutuan yang indah melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Kami percaya kematian-Mu tidak sia-sia. Sehingga kami hadir di tempat ini pada saat ini. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu tuh bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Yang disahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memakannya. Ambil cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, membenarkan kami. Sehingga kami layak Tuhan di hadapan Engkau. Menjadi anak-Mu, menjadi murid-Mu, menjadi pengikut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya akan menyanyikan satu lagu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saya akan berdoa. Siapa yang membutuhkan, didoakan, taruhlah tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mencarikanlah firman Tuhan di dalam sanubari kami sehingga ciri-ciri, tanda-tanda Tuhan ada di dalam kehidupan kami sehingga kami mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya.
Dua tiga orang berkumpul, Kau hadir, kuasamu hadir, mujizatmu hadir. Anak-anakmu ada yang sakit. Tuhan mengetahui, Tuhan jamah. Engkau adalah dokter di atas dokter, tabib di atas segala tabib. Kau jamah mereka semuanya. Bila-bilamu menyembuhkan dengan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau anak-anakmu mempunyai masalah keluarga, masalah usaha, pekerjaan, anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya solusinya adalah Tuhan Yesus sendiri memberikan solusi yang terbaik, memberikan kemenangan bagi kami semuanya, sehingga kita merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup-hidup di dalam orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semua yang melihat ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.